Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kami mengundang Anda untuk aktif berpartisipasi. Anda bisa mengajukan pertanyaan langsung melalui line telepon interaktif maupun juga WhatsApp interaktif dengan nomor yang akan tertera di layar televisi Anda. Sore hari ini kami akan mengajak Anda berbincang bersama dengan pengamat pasar modal, Bapak Octavianus Audi. Selamat sore, Pak Audi. Selamat sore, Mbak. Terima kasih banyak untuk waktunya di akhir pekan ini. Pak Audi, langsung saja kita mencermati indeks harga saham gabungan yang tadi sempat turun, namun ternyata closingnya hampir stagnan ya, dan masih mampu break di 6.200, turun tipis saja 0,03%. Peluangnya saat ini mungkin dari segi teknikal, apakah masih cukup ciamik atau pekan depan mulai ada ciri-ciri dilanda aksi profit taking? Ya, kalau untuk secara teknikal, position untuk ISG ini sebenarnya masih cukup menarik ya. Sebenarnya level yang perlu dicermati oleh para investor untuk ISG saat ini adalah di 6.160, yang memang sebelumnya itu adalah resisten yang cukup lama menahan ISG kita untuk melaju. Cuman akhirnya kemarin setelah ada pengumuman GDP, menggairahkan kembali investor dan setidaknya memberikan kepercayaan. Jadi investor di sini memang masih trust dengan ISG kita bahwa memang masih bisa rally yang cukup tinggi. Cuman kalau untuk saat ini, dengan penutupan masih di atas level 6.200, saya pikir ini masih sangat menarik dan untuk level resisten juga memang masih cukup terjaga, itu di level 6.300. Jadi memang antara support dengan resisten saat ini memang masih dalam on track. Masih dalam on track dan support resistennya di level berapa untuk indeks harga saham gabungan? Ya, ini perlu dicermati jika pekan depan ISG kita tidak turun ke bawah 6160, saya pikir sih masih bisa untuk lanjut dan untuk masih penguatan masih terbuka. Dan untuk level resisten, pertama itu adalah di level 6.300, baru nextnya itu adalah 6.400, jadi memang bertahap. Support terkuat saat ini di level berapa? Support terkuat masih di 6160, ya, even nanti dia masih berada di atas 6160 sampai 6150, saya pikir sih itu akan menjaga ISG ke depannya. Tren IHSG masih menguat ya? Ya, kalau untuk secara jangka pendek setelah sepekan kemarin sebenarnya ISG kita sideways. Ya, akhirnya di hari Kamis kemarin dia breakout, jadi saya pikir ini adalah momentum. Jadi memang masih dalam jangka pendeknya kita masih dalam uptrend setelah kemarin breakout. Jadi ini masih semoga untuk melanjutkan masih terbuka sih peluangnya. Oke. Topik of the day kami kali ini adalah terkait dengan penguatan dari harga minyak mentah, di mana WTI sekitar 69,09 barrel, dan kemudian untuk minyak mentah Brent di 71,29 dolar Amerika per barrel. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Apakah menarik untuk mencermati emiten-emitennya? Mungkin ada kaitannya juga dengan topik kami yaitu AKR Korporindo, atau Anda punya pandangan lain, Pak Audi? Ya, kalau untuk oil sendiri sebenarnya memang sejak awal dari sejak adanya krisis itu memang trennya rata-rata komoditas itu semuanya sedang uptrend. Ya, baik nikel, lalu minyak juga sama. Jadi memang ini seiring dengan kebutuhan operasi produksi juga. Jadi saya pikir ini sangat akan berdampak sekali juga dengan emiten-emiten yang khususnya bergerak di minyak ya. Tapi kalau kita lihat lagi secara historical, sebenarnya tren kenaikan komoditas itu pasti akan sejalan atau positif dengan kenaikan dari emiten yang ada di perusahaan emiten yang bergerak di minyak di Indonesia. Kalau kita lihat, memang ketika ada harga minyak itu naik, otomatis akan meningkatkan juga pendapatan dari emiten-emiten yang ada di Indonesia, khususnya yang bergerak di minyak itu sendiri. Ada tidak emiten yang berkaitan dengan minyak ini yang Anda rekomendasikan? Ya, kalau secara garis besar memang kalau kita lihat emiten-emiten yang bergerak secara langsung di minyak ini memang trennya masih rata-rata downtrend ya. Ini salah satunya ada Medco juga. Medco juga posisinya masih downtrend. Tapi sebenarnya saya masih lebih suka untuk posisi untuk Medco. Kalau misalnya untuk ambil posisi untuk buy on weakness, ini juga masih cukup menarik. Medco ini masih dijaga di level 460 untuk supportnya. Jadi even nanti minggu depan dia masih di atas yang 460, ini kita masih bisa koleksi untuk buy on weakness, karena secara tren jangka menengahnya dari awal Juli sebenarnya dia masih downtrend. Tetapi dengan adanya sentimen dan terus kenaikan dari harga komoditas oil itu sendiri, saya pikir sih ini akan mendongkrak para investor juga ke depannya. Oke, Medco ya? Ya.
Baik, kalau AKR Corporindo bagaimana terkait informasi akan mendirikan anak usaha untuk mendistribusikan gas alam ke area KEK? Ya, kalau untuk APR sebenarnya sudah secara tren jangka pendek dia sudah uptrend ya kemarin, dan posisi sekarang sebenarnya dia lagi sedang uji secara teknikal, sedang uji level supportnya. Jadi saya pikir dengan adanya masuk juga ke gas alam ini akan menjadi income tambahan selain memang fokusnya untuk di oil. Jadi saya pikir ini juga akan menarik juga untuk Akra. Baik, Akra ditutup naik 0,87% di 3480. Peluang secara teknikal yang bisa dimanfaatkan oleh investor di rumah seperti apa? Ya, kalau untuk saat ini untuk yang masih ada atau hold untuk posisi Akra, sebenarnya selama masih di atas 3.430, saya ini masih prefer untuk hold dulu. Karena memang ini mengantisipasi ternyata memang koreksi yang terjadi hari ini atau dengan hari yang sebelumnya ini hanya teknikal jangka pendek aja. Jadi memang kita masih bisa untuk hold dulu, atau boleh diperhatikan lagi untuk minggu depan. Jika memang nanti dia masih stay terus di atas 3430 atau lebih bagusnya itu dia sudah bergerak di atas 3.500, saya pikir sih akan membuka peluang lagi Akra untuk melanjutkan tren penguatannya ya. Jadi memang masih berpeluang, even masih di atasnya 3.430 sih masih oke, masih boleh atau boleh diperhatikan untuk ambil posisi, dengan targetnya memang masih cukup lumayan ke 3.700. Oke, jadi hold bagi yang sudah punya dan yang bagi yang belum punya mungkin bisa buy if break, akan lebih confirm kalau mampu break di atas 3.500 menuju ke resisten pertama 3.700 ya. Ya, betul. Oke, kita beralih ke deretan saham-saham yang dilanda net foreign buy, meskipun hari ini di pasar reguler lebih mencatatkan net foreign sell. Tetapi Astra Internasional ini menguat 1,02% di tengah perbankan big cap seperti Bank Mandiri, BBCA, BBNI yang kemarin mungkin jalan, hari ini justru melemah. Nah, Astra Internasional ini seberapa menarik kalau kita geser ke sektor yang lain? Ya, kalau untuk Astra sebenarnya secara posisi teknikal sih sebenarnya masih dalam tren yang secara jangka panjang dia masih dalam tren. Cuman kalau untuk beberapa minggu terakhir ini dia kecenderungan bergerak terbatas. Dia itu selalu ditahan di level 5.050. Jadi memang saya lebih consider untuk Astra, untuk para investor ini coba untuk masuk itu adalah ketika dia memang buy on break 5.050. Jadi ini masih cukup masih belum confirm. Jadi memang perlu diperhatikan dulu jika memang nanti pekan depan ternyata ada dorongan dan ada minat investor yang tinggi dengan volume transaksi juga meningkat. Saya pikir sih kalau ketika dia break 5.050 itu akan menjadi trik momentum yang cukup menarik untuk Astra ke depannya. Oke, buy if break ya 5.050. Ya. Oke, sementara Bank Mandiri, BBCA, BBNI itu adalah deretan setelah Astra dengan kategori net foreign buy tertinggi hari ini. Astra tadi 75,6 miliar rupiah, kemudian Bank Mandiri 54,2 miliar rupiah, BBCA 43,3 miliar rupiah, BNI 19 miliar rupiah net foreign buy-nya hari ini. Merah tetapi mencatatkan net foreign buy, artinya tetap ada pembelian meskipun ada koreksi. Nah, menarik tidak untuk mencermati big caps perbankan pekan depan? Ya, sebenarnya kalau untuk kita bicara perbankan ini justru sebenarnya tanda-tanda recovery dari perbankan ini sudah mulai kelihatan. Baru recovery ya? Iya, baru recovery. Jadi memang cukup lumayan panjang perjalanan karena memang yang paling berat ketika adanya krisis pandemi kemarin yang dibebankan itu memang ke perbankan. Jelas, karena semua flow dari money kan semua digerakkan dari perbankan itu sendiri. Dan yang menarik sebenarnya di bulan Juni kemarin, ya 2021, justru ini kredit perbankan sudah mulai tumbuh setelah sebelum selalu negatif. Oke, jadi buy on weakness ya? Memang, ya, kalau untuk perbankan sebenarnya posisinya masih sangat bagus sekali. Boleh ambil posisi untuk buy on weakness. Bank Mandiri, BCA maupun BBNI, ketiga-tiga aja boleh jadi pilihan ya? Iya. Makin murah makin bagus, karena lagi recovery ya, peluangnya masih oke. Baik. Betul. Kita ke pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif sebelum ini menumpuk ya. Pak Audi cukup banyak hari ini menanyakan perbankan dulu nih. Ada dari Pak Bahri di Jakarta, selamat sore, menanyakan untuk masukan BBKP punya di 630. Bagaimana Pak Audi? Ya, kalau untuk BPKP ini termasuk yang
tier 3 ya kalau untuk perbankan. Tapi kita lihat sebenarnya yang lagi menarik dan sepekan kemarin yang saya perhatikan itu adalah memang bank-bank kecil yang memang tujuannya adalah untuk digital bank. Dan memang untuk BPKP sendiri sudah 2 hari terakhir itu memang dia naiknya juga sangat signifikan. Tapi kalau untuk saat ini sebenarnya masih boleh coba di hold dulu ya. Batasi jika memang jika masih stay di atas 560 untuk BPKP sih saya masih prefer untuk hold ya. Cuma sekali lagi jika ternyata BPKP masih lanjut turun ke bawahnya 560 sih saya prefer untuk lepas dulu atau taking profit dulu. Oke, selain BBKP kan cukup banyak nih perbankan digital yang suka atraktif. Ada tidak pilihan lain di luar BBKP? Karena banyak juga yang sering bertanya saham perbankan digital yang masih layak untuk dicermati harganya belum kemahalan, saham apa? Ya, sebenarnya dari beberapa emiten digital sebenarnya masih prospeknya sebenarnya masih cukup menarik. Salah satunya memang BBEB. BBEB sepekan kemarin itu udah naiknya 2 kali lipat. Ya, jadi gini, kalau untuk perbankan yang digital yang masih menarik kalau buat pribadi saya adalah ketika emiten perusahaan tersebut ini memiliki inovasi yang cukup menarik, dan salah satunya mungkin antara sinergi dengan e-commerce. Salah satunya kan BBEB adalah dengan Aku-Laku. Jadi memang lalu Bank Jago dengan Gojek. Jadi saya pikir yang akan menarik berikutnya adalah emiten-emiten atau bank digital yang mempunyai kerjasama dengan mungkin bisa e-commerce, lalu bisa juga dengan peer-to-peer lending. Jadi ini salah satu yang menarik. Tapi kalau untuk bank yang digital yang masih cukup menarik, sebenarnya ada BBHI juga sebenarnya membuat saya masih cukup menarik untuk dikoleksi. Mana yang bisa dibeli dalam jangka waktu dekat ini? Ya, kalau untuk BBHI sebenarnya ini harusnya sudah siap-siap untuk taking profit dulu ya, atau mungkin untuk yang belum punya kita siap-siap untuk buy on weakness. Ini boleh diperhatikan mungkin di sekitar 1.250 sampai 1.300 ketika memang koreksinya sampai sana dan tidak turun lagi ke bawahnya 1.200. Saya pikir sih itu boleh dikoleksi ya. Oke, sementara Bank Jago? Kalau untuk Bank Jago, ya kalau untuk Bank Jago sebenarnya sekarang masih ada di level support nih, di 16.000 sampai dengan 16.300. Kalau mau mulai koleksi boleh, di harga sekarang kan masih 16.275, jadi memang masih cukup dalam range supportnya. Ya, even masih di atas 16.000 sih saya pikir untuk harga masih boleh dikoleksi ya. Dengan target memang masih cukup lumayan nih, bisa ke 18.000 lagi. Target ke 18.000 lagi, Anda boleh beli di level sekarang karena memang sedang disupport ya? Yes, betul. BBHI? Ya, kalau untuk BBHI masih boleh koleksi. Ini kemarin sebenarnya ketika dia selesai sideways, itu adalah dia breakout. Level yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah di level 2.860. Nah, sekarang kan tutupan BBHI adalah masih di level 2910, jadi saya pikir untuk harga sekarang atau di harga di atasnya 2860 itu saya pikir masih range untuk koleksi masih cukup menarik. Di atas peluang untuk di atas 2860 itu masih boleh kita koleksi untuk yang belum ada, dengan target peluang target pertama adalah sampai dengan 3.300. 3.300. Di atas 2860 masih menarik, boleh buy sekarang atau kalau mau buy on weakness dekat-dekat 28 lagi ya. Targetnya 3.300, Jago juga masih bisa diakumulasi dan targetnya masih di 18.000. Kemudian BBYB tadi boleh buy on weakness di 1.250 ya, sampai dengan 1.300-an. Dan untuk pertanyaan Pak Bahri tadi dari Jakarta, BBKP masih bisa di hold. Oke. Kemudian kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini Bapak Adi Rahman dari Jambi. Selamat sore Pak Adi. Saya mau menanyakan saham AGRS untuk pekan depan, peluangnya seperti apa? Ini juga perbankan? Ya, kalau untuk AGRS sebenarnya juga kurang lebih sama ya. Rata-rata pergerakan bank-bank yang emiten bank tier 3 ini memang pergerakannya sangat volatil. Nah, yang perlu dicermati dari AGRS ini adalah sebenarnya ini masih cukup menarik selama dia masih di atas 286. Dan harga sekarang kan masih 300-an. Jadi saya pikir jika selama masih dalam range area untuk batas stop loss-nya masih belum menyentuh di atas setidaknya di 290 deh. Dia stay di atas 290 untuk pekan depan. Saya pikir sih masih ada potensi dia rebound ya. Karena memang kalau kita lihat tipikal gerakannya AGRS ini,
setelah dia 1-2 hari dia naik tinggi, dia akan terjadi koreksi. Dan ternyata kan hari ini adalah koreksi lanjutan dari yang sebelumnya. Jadi memang ketika kita lihat polanya, memang setelah 1-2 hari dia akan koreksi 1-2 hari kemudian. Nah ini saya pikir di sini masih titik koreksi selama dia masih di atas 290. Oke, cermati 290, jangan sampai jebol di bawah level itu, karena kalau tidak maka waspada, mungkin akan Sampai turun jadi lebih downtrend. dalam lagi, akan downtrend untuk AGRS. Yes. Kita bahas saham pilihan dan juga pertanyaan lainnya usai jeda pariwara. Kami segera kembali pemirsa.